pemuda yang baik. Di dalam Islam ada beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga menjadi pemuda yang diridhai oleh Allah, menjadi pemuda yang ideal di dalam Islam. Maka tentu kita bertanya-tanya, kira-kira apa yang membuat pemuda itu cenderung tidak suka bermaksiat dan suka dalam hal-hal ketaatan? Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Tentu ada beberapa hal yang menjadi hal yang mendasar, yang menjadikan anak muda itu menjadi lebih baik tentunya, dan menjadi pemuda yang tentu ideal di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dunia ini kita hidup bermacam-macam orang dalam kehidupan kita. Ada yang dari kalangan orang tua, dari kalangan dewasa, anak muda hingga anak kecil. Namun yang menjadi masa depan, yang menentukan daripada kejayaan daripada suatu negara adalah dimulai dari anak mudanya. Tentu dididik mulai dari masa kecil, lalu yang menjadi penentunya adalah ketika di masa muda dia bisa memupuk berbagai benih-benih kebaikan sehingga dia bisa menjadi generasi yang baik. Maka tentu pemuda yang baik, di dalam Islam ada beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga menjadi pemuda yang diridhai oleh Allah, menjadi pemuda yang ideal di dalam Islam. Maka beberapa hal, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menceritakan dan telah memberikan penjelasan bagaimana kriteria-kriteria anak pemuda yang baik dan soleh tentunya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu, kata Nabi Muhammad SAW, kagum dengan pemuda yang tidak ada rasa syahwat dalam hatinya. Artinya dia cenderung untuk tidak suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cenderung suka dalam hal ketaatan. Maka tentu kita bertanya-tanya, kira-kira apa yang membuat pemuda itu cenderung tidak suka bermaksiat dan suka dalam hal-hal ketaatan? Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Tentu ada beberapa hal yang menjadi hal yang mendasar, yang menjadikan anak muda itu menjadi lebih baik tentunya, dan menjadi pemuda yang tentu ideal di dalam Islam. Tentu yang pertama adalah pemuda tersebut harus menuntut ilmu agama. Ini menjadi hal yang mendasar. Tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi lebih baik tanpa ilmu agama, itu tidak mungkin. Karena tentu ilmu agama selain penting, yang jauh di atas penting adalah wajib hukumnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Maka dengan kata-kata wajib itu sudah pasti penting dan memiliki nilai yang penting dan berat tentunya, dan itu harus dilakukan oleh setiap muslimin dan muslimah, dan utamanya adalah anak muda. Maka ketika anak muda itu memiliki ilmu agama, dia mengetahui apa yang dia harus lakukan, apa yang dia lakukan itu sesuai dengan syariat, apa yang dia lakukan itu tidak melanggar hukum agama, hal-hal yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu dia sudah punya dasar yang kuat untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik. Kemudian itu yang paling mendasar. Kemudian yang kedua adalah, ini tidak kalah pentingnya, dan yang kedua ini sifatnya malah lebih merawat untuk bagaimana caranya ilmu yang dia dapatkan bisa lebih istiqomah untuk menjalankannya, yaitu dengan menjaga lingkungan yang baik. Dia juga harus punya teman yang baik, lingkungan yang baik. Percuma dia mau cari ilmu sebanyak apapun, dia sudah pindah majelis berapapun, dia sudah pindah pondok pesantren berapa kali pun, ketika dia setelah itu memiliki teman-teman yang toksik, yang buruk, yang tidak baik, maka percayalah wahai teman-teman, itu akan merusak daripada ilmu-ilmu yang dia cari semuanya. Tentu akhlaknya akan berubah, ilmu-ilmu yang dia punya akan tidak terpakai. Dia merasa kayak, oke, saya punya teman-teman inilah yang saya akan ikuti mereka. Kalau mereka, mungkin dari segi style mereka buka aurat, ya akhirnya ikut buka aurat juga. Contohnya, misalkan mereka suka minum minuman keras, akhirnya ikut minum minuman keras. Kalau nggak minuman keras, nanti nggak disangka gaul, nggak disangka
gak dianggap kamu bukan punya teman yang baik dan sebagainya. Itu pentingnya untuk punya teman-teman yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung daripada agama daripada temannya, daripada perilaku daripada temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah, perhatikanlah siapa di antara kalian yang kalian temani itu. Kalau kalian temani itu adalah yang suka hadir majelis, yang suka dengan ilmu, yang tidak suka bermaksiat, maka percayalah, seburuk-buruknya antum akan terpengaruh dalam hal kebaikan tersebut. Maka sebaik-baiknya antum, ketika antum berkumpul dengan teman-teman yang toksik, percayalah antum akan ikut toksik dan buruk sebagaimana teman-teman yang antum kumpuli itu. Sebagaimana dalam peribahasa Arab disebutkan sohib sahib. Sohib sahib. Sohib itu artinya adalah teman, sahib itu menarik. Ya, teman itu sebagai penarik. Jadi antum akan ditarik sesuai dengan perilaku atau karakter dari teman itu. Begitu, ya. Maka teman-teman sekalian, tentu Al-Fakir juga masih muda, dan teman-teman sekalian di sini yang Gen Z, milenial semuanya, tentu berharap menjadi pemuda yang baik. Maka setidaknya dua ini kita jaga. Harus menuntut ilmu agama, ya, menuntut ilmu agama yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkadang kita punya media sosial, kita punya YouTube, nanti ujung-ujungnya belajar sama ustadz yang selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu itu tidak dibenarkan. Maka cari ustadz, guru yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang benar-benar mereka sanadnya itu jelas, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, ya. Cari di media sosial nggak masalah. Tapi kalau bisa memang majelis yang memang kita duduk langsung kepada beliau. Kita bingung apapun kita bisa tanya kepada beliau, dan juga bisa kita saling menyelingi dengan membaca daripada atau melihat daripada video-video di YouTube atau di media sosial lainnya. Itu silahkan. Lalu yang terpenting, dan ini mungkin yang lebih sulit, adalah menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan, punya teman yang baik, maka insya Allah antum akan menjadi pemuda yang baik, menjadi pemuda yang ideal dalam Islam, dan tentunya harapan besarnya adalah menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.